Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pelalangan 5 beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan Komite Sekolah. Yang kami hormati undangan dari PGRI Kecamatan Kalisat, Bapak Roni. Yang kami hormati perwakilan dari MGMP Guru Mata Pelajaran Kecamatan Kalisat beserta dari KKG Penjas Orkes Kecamatan Kalisat, serta tak lupa pula undangan dari wali murid yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita masih istiqomah dalam ajarannya. Baik Bapak Ibu dan para undangan, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Pelalangan 5 untuk memberikan beberapa kata dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Rahmat Hidayatullah SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua Komite dan Ibu Bapak Dewan Guru SDN Pelalangan 5 dan juga tamu undangan dari SMP beserta perwakilan dari rekan-rekan guru harga bidang organisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat dan salam dapat kita lakukan pada Nabi besar Muhammad SAW. Agenda pada hari ini yaitu Bapak Guru akan melaksanakan diseminasi yang merupakan bagian dari program PKD Hijrah. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga kita bisa berpartisipasi menyukseskannya. Dan mohon maaf kepada Bapak Komite, mungkin kedepannya kita seperti anak kecil pakai SDG gitu, mohon dinikmati ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga prosesi bisa menjalankan program hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Pelalangan 5 atas waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita sejenak mengawali kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kita sebelum ke presentasi apa yang akan saya presentasikan, untuk memberikan semangat dan saya ingin melihat kecakapan dari Bapak Ibu para undangan semuanya. Tapi saya akan kasih clue. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Dan tepuk tangan sesuai dengan selamat pagi atau selamat sore. Selamat pagi. Pagi. Selamat sore. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu atas speaking clue-nya. Kami lanjutkan.
di beberapa 3 bulan, kisaran 3 bulan kemarin, di pertengahan bulan Oktober itu saya dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur atau BBGB Jatim mengundang saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK yang dikhususkan untuk guru mata pelajaran PJOK. Di sana juga ada guru SD, guru SMP, juga guru SMA yang mengikuti. Apa itu diseminasi PJOK? Di sini saya jelaskan. Sebelum ke rencana tindak lanjut saya, diseminasi PJOK atau PKG PJOK merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Jadi kegiatan ini saya lakukan luring dan daring, Bapak Ibu. Itu. Jadi untuk kegiatan luringnya itu sudah sampai 16 kali pertemuan tatap maya. Kemudian yang daring kita lakukan selama 1 minggu kemarin, seperti itu. Jadi tujuan dari program ini memberikan bekal dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Seperti itu. Intinya semua kegiatan ini berpusat pada peserta didik. Beberapa tujuan PKG PJOK ini adalah: 1. Yang utama, mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Jadi dari beberapa sekolah, termasuk sekolah kita, Pelama itu sudah ada komunitas belajarnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jelas itu. Tujuan program ini adalah berpusat pada siswa kita. Kemudian yang keempat, membantu guru PJOK memahami peserta didik dan bagaimana mereka belajarnya. Jadi dalam kegiatan luring maupun daring yang saya ikuti itu, saya dibekali beberapa dengan cara menganalisis konten, kemudian terkait dengan pembuatan modul pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar, program-program di luar yang dicanangkan di sekolah, seperti itu. Juga termasuk tentang aset, pengembangan aset sekolah, itu juga kita diberikan materi terkait itu. Dalam kegiatan diseminasi ini, saya diberikan tugas akhir atau laporan, di mana laporan ini terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini saya konsep seperti itu. Jadi sekolah kita itu biasanya setiap akhir semester ganjil atau semester genap itu kan ada close meeting, seperti itu. Nah itu kita bukan hanya karena kita ini basisnya SD, jadi tidak punya OSIS, kita membentuk sendiri kepanitiaan tentang apa yang akan dilakukan, kegiatan apa yang akan dilakukan, seperti itu. Itu yang saya pelajari di kegiatan PKG ini. Jadi dari RTL yang tadi, rencana tindak lanjut itu, saya mengambil konsep terkait permainan tradisional, karena mengingat di sekolah kita itu sekolah di desa, kemudian dengan siswa yang relatif tidak begitu banyak, jadi memudahkan juga terkait dengan aset sarana dan prasarana, kemudian aset sumber daya manusianya itu juga harus mendukung Bapak Ibu. Jadi latar belakang dari rencana tindak lanjut saya ini mengambil permainan tradisional, seperti itu secara umum gitu. Permainan tradisional ini bisa Bapak Ibu simak di sini. Permainan yang berasal dari budaya masyarakat setempat secara turun-menurun, memang asli.
Seperti itu. Kemudian permainan tradisional di Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai positif seperti kekompakan, kebersamaan, gotong royong, kreativitas dan kesehatan, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Seperti itu. Kemudian permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Itu terkait dengan permainan tradisional, juga mengenalkan lingkungan sekolah. Tuh. Dengan langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Itu Bapak Ibu latar belakangnya. Kemudian tujuan program yang akan saya rencanakan ke depan yaitu tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar. Karena kita sudah punya komunitas belajar, juga mungkin di mana Bapak Ibu dari perwakilan MGMP SMP di SMP 3 Malaysia juga punya gitu. Jadi tujuannya satu, jelas melestarikan budaya lokal. Itu. Kemudian yang kedua memperkuat identitas nasional. Selanjutnya mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian selanjutnya mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, mengatasi ketergantungan terhadap teknologi. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan akan siswa kita pada era digital saat ini. Jadi kenapa saya mengangkat permainan tradisional ini? Itu karena banyak siswa-siswi kita itu ketergantungan dengan HP, gadget, seperti itu. Memang bagus, tapi terlalu banyak bermain HP nanti secara nilai budaya termasuk permainan ini akan luntur. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyediakan alternatif hiburan yang ekonomis karena tidak perlu biaya Bapak Ibu, karena memang mengangkat dari akar budaya kita. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Seperti itu. Dari beberapa permainan tradisional bisa bermacam-macam. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu masih usia sekolah masih mengingat apa saja Bapak Ibu permainan tradisional yang Bapak Ibu ketahui. Saya kasih contoh satu, bentengan. Kemudian mungkin ada yang lain yang paham, yang tahu, mengingat. Sodor, permainan sodor itu juga bisa masuk. Kemudian ada enggrang, permainan enggrang itu, dan eklek juga dakon itu seperti itu. Next. Dari program yang saya ingin rencanakan di sini ada capaian dan langkah-langkah serta hasil yang ingin diharapkan dalam tujuan ini. Kemudian capaiannya satu, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Jelas ini. Kemudian peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Kita mengajarkan siswa kita untuk bisa berinteraksi sosial secara lebih. Kemudian selanjutnya peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Pembentukan karakter positif serta peningkatan antusiasme belajar. Jadi saya khususnya sebagai guru olahraga karena di usia sekolah dasar itu sudah pernah mencoba Bapak Ibu melakukan materi dengan permainan tradisional. Jadi keuntungannya itu anak-anak itu bisa fokus dan senang seperti itu. Kemudian untuk aktivitas fisik yang didapat benar-benar terasa dan juga melatih konsentrasi anak. Karena ini sudah memang akar budaya yang kita lakukan turun-temurun. Jadi anak-anak itu sudah berangkat dari latar belakang di rumah itu sudah sedikit banyak tahu tentang permainan tradisional seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait langkah-langkah pelaksana perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan
tradisional, refleksi dan evaluasi pelaporan dan dokumentasi. Ini langkah-langkah pelaksanaannya seperti itu. Kemudian dari rencana ini hasil yang ingin diharapkan, satu, meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal. Jadi seperti ini budaya kita, seperti ini permainan tradisional leluhur kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Jadi kalau melihat era digital seperti sekarang, bermain game, bermain HP itu interaksi sosialnya kurang, seperti itu Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik jelas, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreatif, dan terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat untuk para gurunya. Seperti itu. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Satu, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik, kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Jadi dalam bermain tradisional itu biasanya sodor, itu kan biasanya tidak seperti itu, dimodifikasi dengan jumlah pemainnya seperti apa, kan seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Ini yang penting. Jadi menumbuhkan karakter siswa. Siswa diajarkan untuk bisa sportif, jujur, dan bekerja sama dengan temannya. Seperti itu harapannya. Kemudian selanjutnya, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Jadi kita harapannya itu kita tuh bisa harmonis, bisa terjalin hubungan yang baik antara kita sebagai pendidik dengan peserta didik kita, juga dengan lingkungan, dengan mengangkat permainan tradisional ini. Kemudian yang terakhir ini, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Itu terkait dengan capaian dan langkah-langkah. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Targetnya jelas, peserta didik berpusat pada peserta didik. Di sini saya mengambil kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk kelas rendah itu kami siapkan untuk bagian sebagai supporter dalam kegiatan itu, Pak Ibu. Jadi seperti itu. Dengan jumlah siswa kita seperti itu, usia peserta 9-12 tahun. Pengaturan program sudah jelas. Di sini ruangan kita mempunyai halaman yang cukup luas. Kemudian ada lapangan sekolah di luar halaman sekolah kita. Kemudian ini persiapan waktunya terkait rencana ini dan pelaksanaannya itu kita rancang 2 minggu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk minggu pertama kita persiapkan untuk perencanaan proyek, riset dan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua, eksperimen dan latihan bermain, serta produksi produk dan dokumentasi, presentasi dan publikasi. Jadi minggu pertama itu proyek dan informasi terkait dengan musyawarah dan lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan dengan rencana program tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini harapan saya yang saya sangat harapkan. Satu, guru PJOK. Saya sendiri sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang kedua, guru kelas membantu dalam mendokumentasi
hasil kegiatan. Kemudian dari orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan bisa memberi dukungan seperti itu. Untuk sekolah kita itu karena sekolah kita berdekatan dengan rumah warga, saya kira bisa untuk melaksanakan kegiatan ini. Kapasitas yang dimiliki sekolah kita, satu, di dalam diseminasi kemarin saya dibekali dengan materi terkait beberapa materi pengembangan aset, di antaranya ada aset prasarana, ada aset sumber daya manusia dan yang lainnya. Di sini kita dari sumber daya yang kita miliki, jelas lapangan sekolah ada, kemudian alat permainan juga sudah tersedia, guru PJOK saya sendiri juga ada, kemudian komunitas sekolah di sekolah kita juga sudah ada, seperti itu Pak Ibu. Kemudian pemanfaatan aset lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional, dijadikan untuk tempat bertanding, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Sini rencana evaluasi itu selanjutnya. Ini masa evaluasi awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional. Itu. Yang kedua, tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang kedua, akhir ketiga, akhir program refleksi kelompok dan individu. Jadi dalam permainan itu tidak hanya sendiri, pastinya ada kelompok dan individu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian komunitas belajar dilibatkan untuk dukungan dari guru kelas. Karena di sini saya sebagai guru mata pelajaran juga bergantung pada guru kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu. Kemudian sumber data, peserta didik, guru, orang tua, kemudian teknik pengambilan data bisa kita lakukan secara observasi langsung selama permainan, selama pertandingan kita lakukan observasi penilaian. Kemudian yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari setelah selesai melakukan pertandingan. Yang ketiga, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Itu mungkin itu Pak. Selanjutnya, di sini dalam proses rencana tindak lanjut ini dengan rencana yang kita akan lakukan, pasti ada kemungkinan dan tantangan dan solusinya Pak Ibu. Yang pertama, tantangan satu. Kita itu mesti punya tantangan. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan bagi yang masih pemula. Meskipun sudah budaya leluhur, siswa kita itu pastinya tidak begitu banyak yang paham seperti itu terkait aturan permainannya seperti apa. Kemudian tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit, itu pastinya tidak tertarik. Kita harus bisa memotivasi mereka untuk bisa tertarik, karena permainan itu bisa kita modifikasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Tuh, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Jadi yang ketiga ini, siswa itu diberikan pengalaman bermainnya seperti apa, memberikan umpan balik kepada antar teman sejawat, seperti itu. Penutup dan rencana tindak lanjut. Jadi pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan siswa, khususnya kelas tinggi di sini, kelas 4, 5, dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut ke depannya, di sini presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, jelas yang saya lakukan pada kesempatan siang ini. Kemudian implementasi
program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa datang. Jadi itu, dan catatan akhir, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Juga diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan rencana tindak lanjut program yang akan direncanakan oleh sekolah kita. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan atau tambahan, monggo saya persilakan. Perwakilan dari MGP Kalisang. Baik, terima kasih. Sedikit yang saya tanyakan tentang persiapan, pertama persiapan program KTL yang Bapak susun. Pertanyaannya, kapan perencanaan program RTL yang Bapak susun akan dilaksanakan? Apa sudah mulai dilaksanakan? Untuk program RTL yang saya rencanakan, ini kita sudah menyusunnya di komunitas belajar kita di Pelama, SD Pelama 5. Kemudian untuk rencananya ini kita akan tidak lanjuti di semester ganjil atau semester genap setelah selesai ujian, seperti itu. Dan untuk program ini akan kita tindak lanjuti dan kita musyawarahkan bersama komunitas belajar kami, seperti itu. Kalau seperti itu ya sudah. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Oke, silakan Gusti. Seberapa penting menurut Bapak program PJOK ini sebagai guru PJOK? Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga buat Gusti. Bagi saya ini sangat penting, Bu, karena di mana ini bisa membawa pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi peserta didik kita itu punya pengalaman seperti ini, permainan yang dibicarakan oleh Bapak Ibu guru kita sendiri. Kemudian siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan kreatif karena terjun langsung mempraktekkan. Begitu. Kemudian yang ketiga, refleksi peningkatan yang berkelanjutan. Jadi permainan ini kita lakukan secara berkelanjutan, tidak hanya stop seperti itu. Di tahun sekarang kita lakukan perlombaan berbasis. Kemudian tahun depan Pak ada lagi apa? Permainan enggram Pak, kita susul dengan seperti itu Pak Ibu. Mungkin ada yang lain Pak Ibu? Sudah gitu. Kalau sudah cukup dari kegiatan ini, dari presentasi ini, saya hanya ada beberapa kata biasa, bahwasanya jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Itu adalah kata-kata dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Dewantara. Semoga kedepannya peserta didik kita bisa lebih baik, khususnya di SDN Pelama 5, karena tujuan dari program ini adalah khususnya berpusat pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu rencana tindak lanjut yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu berangkat dari saya sebagai manusia biasa. Kemudian apabila ada kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.